Bu Khofifah ini kesetiaannya pada Gus Dur ya, kalau emas yang paling baik itu 24 karat, kalau Bu Khofifah itu 30 karat. Saya belum pernah cerita di forum atau kepada halayak manapun. Sebetulnya pada saat Gus Dur berangkat ke Amerika, ke Baltimore waktu itu, ada pesan surat dari Gus Dur. Sebenarnya Gus Dur sudah mengundurkan diri waktu itu. Saya bilang, untuk kebaikan semuanya, saya bilang saya minta korek api, saya bakar. Ini baru pertama kali saya menyampaikan. Surat itu saya bakar. Kalau itu sampai tersiar, bubar PKB. Gus Dur mungkin benar, tapi faktanya sekarang secara politik Gus Dur kalah. Gebrak meja dulu, tidak bisa katanya. Kita harus membuat fakta baru, tidak boleh tunduk pada fakta katanya. Ingat enggak kamu, kita jatuhkan Pak Harto itu melawan faktanya Pak Harto katanya. Kita bisa melihat bagaimana banyak sekali tank-tank yang sudah mengarah ke istana. Banyak sekali pasukan yang menyebut pasukan berani mati. Datang ke istana dari mana-mana. Sesudah Gus Dur jatuh pun kami terus memperjuangkan ide-ide Gus Dur sampai sekarang. Sesudah Gus Dur jatuh, saya tidak selalu sama dalam arah politik dengan Bu Khofifah. Dalam semua perjalanan itu, arah politiknya tidak sama, tapi idealismenya sama. Ya, Ibu, silakan Bu, mari Bu, selamat datang. Tenun. Di kantor Mahfud MD. Keren Pak, official. Keren ya. Kecil-kecilan Bu. Dapatnya kecil-kecilan. Indah. Mari Bu. Ibu di tengah. Di sini Ibu, di tengah. Ruang sahabat. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Selamat ya Bu ya. Wah, Patenun. Terpilih lagi sebagai gubernur. Siap, Patenun. Berhasil lah. Amin. Mundur jadi menteri karena lebih suka jadi gubernur. Jadi gubernur hebat. Masya Allah. Pemirsa, malam ini saya kedatangan sahabat lama. Lama dalam arti sejak bertemu kira-kira 25 tahun yang lalu, dan kami terus bersahabat sejak Gus Dur menjadi presiden dan kami sama-sama diangkat menjadi menteri. Itulah Bu Khofifah Indar Parawansa yang kalau dihitung karir politiknya selama 25 tahun terakhir ini tidak pernah berhenti. Aktif di area politik untuk memperjuangkan ide-ide tentang Indonesia. Tentu saja kalau saya Indonesia ala atau menurut konsepsi yang dibangun oleh Gus Dur yang mendekatkan antara keindonesiaan dan keislaman yang kosmopolit gitu, agama yang kosmopolit yang cocok untuk Indonesia, dan itu saya bersama Khofifah terus berjuang sampai wafatnya Gus Dur. Nah, saya merasa terhormat malam ini Bu Khofifah datang ke tempat ini di ruang sahabat. Nah, Bu Khofifah, kita ini akan dipandu oleh Mas Rizal. Siap. Ya. Sekali lagi sukses. Pelantikannya Februari ya? Katanya tanggal 7 Februari, insya Allah. Mohon doa semuanya. Kita berdoa untuk semuanya. Mas Rizal. Ya, makasih Mahfud, Bu Khofifah. Ya, ini adalah episode ketiga dari program terbaru di kanal Profesor Mahfud MD, kanal YouTube-nya Mahfud MD Official, dengan judul Ruang Sahabat, seperti yang tertulis sekarang di sini. Dan kita mendedikasikan program ini kepada sahabat-sahabat terdekat Pak Mahfud. Kalau kemarin ada episode 1 ada Pak Luhut bin Sarpanjaitan, lalu ada Pak Yusuf Kala pada episode kedua, pada episode ketiga tamu spesial kita dan sahabat Pak Mahfud adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, yang akan kita dapatkan dari persahabatan panjang antara Pak Mahfud dengan Bu Khofifah adalah nilai-nilai yang muncul dari persahabatan itu, pelajaran yang muncul dari persahabatan itu, yang kira-kira bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tetapi kemudian dalam perjalanan itu memang kadang-kadang harus terkait dengan persoalan di pemerintahan atau politik, karena beliau-beliau memang mendarbamaktikan di dalam pemerintahan dan juga di politik. Sehingga kadang-kadang ada posisi yang berbeda. Tetapi justru itu yang ingin kita ambil inspirasinya, bagaimana persahabatan dengan posisi penting itu kadang-kadang berbeda, tapi lalu silaturahmi antar mereka
kalau ingin kita mengatakan bahwa kakak adik sebenarnya gitu ya, saking dekatnya Pak Mahfud dengan Bu Hovifah dalam pertalian yang diciptakan oleh Gus Dur, itu akan kita dapatkan malam ini perbincangannya seperti apa. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, ini adalah episode spesial. Karena kenapa? Kita di bulan Desember itu, setiap tahun di bulan Desember, keluarga Gus Dur, lalu sahabat-sahabat Gus Dur seperti Pak Mahfud dan Bu Hovifah, Nahdliyin itu mengadakan apa yang disebut dengan Haul Gus Dur. Haul yaitu memperingati berpulangnya ke rahmatullah atau meninggalnya Presiden keempat Gus Dur Abdul Rahman Wahid, dan bulan Desember ini adalah Haul yang ke-15 bagi Gus Dur, dan perbincangan antara dua sahabat ini adalah bagian dari memperingati Haul tersebut. Jadi sekali lagi ini episode spesial. Terima kasih Bu Hovifah sudah hadir Bu dari Surabaya. Kapan nyampe Bu dari Surabaya? Tadi jam 10 ya. Matur nuwun. Ini show-nya Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud memulai Pak. Bagaimana Pak Mahfud pertama kali bertemu dengan Bu Hovifah, lalu kemudian ketemu, klik, dan bersahabat sejati sampai dengan hari ini. Monggo Pak. Kalau bertemu dalam kerjasama di satu lembaga negara, yaitu di kabinet, itu mulai Gus Dur jadi presiden, ya. Bu Hovifah itu sebelum itu sudah saya kenal. Namanya begitu meroket pada sidang MPR yang pemilu Pak Harto yang terakhir tuh. Kan Bu Hovifah mewakili menjadi juru bicara P3 waktu itu, belum ada PKB. Jadi masih masa Orde Baru? Masih akhir Orde Baru. Akhir Orde Baru. Beliau muncul sebagai anggota DPR, lalu menjadi juru bicara partai. Wah, itu mendapat sambutan luar biasa, dan sejak itu namanya Mbak Meteor gitu, nggak bisa direm. Saya teringat kemudian waktu itu ada anak perempuan masih sangat muda, kok hebat sekali ya pidatonya, saya bilang. Saya teringat pada tokoh P3 yang lain, yang pada tahun 73 juga perempuan, namanya Aisyah Hamini. Oh, Bu Aisyah Hamini. Aisyah Hamini. Sama-sama di P3 berarti. Sama-sama di P3. Tokoh P3 juga, ya. Jadi itu tahun 78 ya, Bu Aisyah Hamini, atau 73 kali ya. Tapi waktu itu Aisyah Hamini sangat terkenal karena juga menjadi juru bicara partainya dan berani gitu. Ketika orang pada takut, Bu Aisyah Hamini itu berani, Bu Hovifah juga berani menjelang jatuhnya Pak Harto itu kan. Nah, sesudah PKB terbentuk, Bu Hovifah lalu ikut Gus Dur ke PKB. Terpilih beliau menjadi wakil ketua DPR, Bu ya. Karena Gus Dur terpilih presiden, beliau ditarik dari wakil ketua menjadi menteri peranan wanita ya. Menteri peranan wanita ya, nanti dijelaskan. Nah, saya menyusul masuk kabinet. Bu Hovifah lebih dulu. Saya kan masuk dari reshuffle. Nah, masuk dari reshuffle, saya ketemu di situ. Nah, disitulah kami bekerja sama dengan Bu Hovifah membantu Gus Dur dengan kenangan-kenangan yang sangat panjang ya, sangat panjang dan indah, karena Bu Hovifah ini kesetiaannya pada Gus Dur ya, kalau emas yang paling baik itu 24 karat, kalau Bu Hovifah itu 30 karat. Pokoknya apapun Gus Dur. Super lah gitu ya. Super iya. Ya, begitu perkenalan saya, lalu kami sering bekerja sama mendampingi Gus Dur. Dan kami karena idenya sama dengan Gus Dur tentang kosmopolitanisme Islam, sehingga menyatukan keindonesiaan dan keislaman itu sebagai satu jalinan yang tidak boleh dipertentangkan. Itu yang diperjuangkan oleh Gus Dur, dan kami ya bersama NU tentunya berjuang di situ ya sampai sekarang gitu, sehingga menangkal radikalisme dan sebagainya. Kita kerjakan terus sampai jatuhnya Gus Dur. Sesudah Gus Dur jatuh pun kami terus memperjuangkan ide-ide Gus Dur sampai sekarang. Nah, itulah kalau bicara awal perkenalan. Luar biasa. Bu Hovifah, cerita tentang itu Bu, gimana? Sebetulnya kita ketemu dalam format pikiran, pertemuan pikiran. Prof. Mahfud ini memimpin rombongan terutama dari Jogja ya waktu itu. Di DPR. Awal reformasi itu. Nah, 2 kali kami yang terima. Ibu sudah anggota dewan? Pimpinan. Pimpinan sudah? Dewan, ya. Kita sudah pimpinan dewan. Kan hari-hari itu banyak sekali pikiran-pikiran strategis dari berbagai kalangan. Dan yang memberikan pikiran sangat strategis
antara lain adalah rombongan yang dipimpin oleh Prof. Mahfud. Hingga ketika kemudian ada reshuffle kabinet dan Gus Dur mencari sosok, terutama secara khusus sebetulnya Gus Dur cari yang dari Madura gitu. Cuma waktu itu saya pikir itu Menteri Pertanahan, ternyata Pertahanan. Nah kalau itu saya agak miss saya. Ternyata yang Gus Dur maksud itu adalah Menteri Pertahanan. Saya pikir Pertanahan. Tapi ya Prof. Mahfud di banyak lini beliau begitu memiliki kompetensi yang luar biasa. Iya. Itu cerita awal dari Pak Mahfud maupun Bu Hovifah. Bu, kita... Ya betul, saya ketemu pertama secara face to face itu, secara langsung itu di DPR. Di DPR? Ketika Bapak hadir membawa rombongan dari Jogja. Saya membawa rombongan UGM dan dosen-dosen itu. Ada banyak lah dari ada Kunto Wibisono, Pak Sofyan Effendi, macam-macam ke situ. Kita nyampaikan ini pikiran UGM tentang Indonesia masa pikiran akademisi Jogja. Nah, yang menanggap menerima dan nanggap itu Bu Hovifah. Nah, sesudah itu tidak lama sudah itu ketemu di kabinet. Jadi Pak Mahfud melihat ini pertama kali melihat Ibu Hovifah yang selama ini di TV lihat di DPR. Lihat pidatonya yang memukau itu. Yang memukau itu. Oke, Pak. Itu pidato sesungguhnya lebih banyak mengeksplor ekspektasi kita sebagai sebuah bangsa. Yang menurut saya yang hebat adalah pimpinan partainya. Jadi Buya Ismail Hasan Metarium dan ketua fraksi almarhum Pak Yusuf Shakir kenapa berani mempercayakan ke saya? Kepada anak muda yang bernama Hovifah. Itu sesuatu banget menurut saya diberi kepercayaan, makanya hampir 100% saya hafal itu kata-kata di dalam naskah itu. Saking itu Bu ya. Ketika Pak Harto sangat powerful waktu itu kan, tapi udah menjelang berapa bulan. Saking itu pengalaman pertama ya Bu. Itu cerita reformasi politik itu banyak yang bilang tabu. Tapi saya melihat bahwa dari berbagai lini, dari berbagai sektor, dari berbagai stratifikasi sosial masyarakat, memang kita membutuhkan sistem yang seyogyanya kita bisa berbenah bersama dalam waktu cepat di saat itu. Maka kalimat reformasi politik itu memang saya ucapkan beberapa kali di dalam pidato pertanggungjawaban. Meskipun orang mengatakan itu masih tabu kalimat itu, Ibu sudah menyampaikan ya. Kalau kita tidak punya beban untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa, saya rasa kita bisa leluasa menyampaikan apa yang kita bisa merekomendasikan untuk bangsa dan negara kita. Oke, luar biasa. Bu Hovifah, kita supaya dialognya runtut, komprehensif dan seru, kita punya ini Bu. Agak kebalik dari mukanya. jadi saya akan acak dulu, lalu Ibu nanti ambil dari situ, nanti ini akan memandu kita dialog kita seperti apa. Monggo Bu. Ya. Apa tuh Bu? Bohong dan DPR. Ini saya taruh dulu Bu. Nanti saya jelaskan. Ini bohong dan DPR ini dari riset kita Bu. Jadi saya membaca buku biografinya Pak Mahfud, judulnya Terus Mengalir. Itu dikarang oleh Rita Triana Budiarti. Itu bagus sekali dan ada saya temukan bagian dari buku itu yang menceritakan begini. Pak Mahfud pada sebuah kesempatan bersama Ibu Hovifah kalau nggak salah ya, saya nggak tahu, nanti Pak Mahfud jelaskan, bertemu dengan Gus Dur, lalu menyampaikan bahwa Pak Mahfud dan teman-teman itu akan masuk ke DPR. Kemudian Gus Dur mengatakan tidak cocok Anda masuk di DPR. Nah ini saya ingin Pak Mahfud dulu menjelaskan dengan kata-kata bohong dan DPR ini seperti apa, nanti Bu Hovifah nyampaikan. Ya itu gini, tahun 2004, pemilu 2004 ya. Sesudah Gus Dur jatuh kan tahun 2001, pemilunya tahun 2004. Kami aktif di PKB sesudah Gus Dur jatuh. Di partai saya wakil ketua umumnya Pak Alwi. Bu Hovifah waktu itu adalah ketua Badan Pemenangan Pemilu. Jadi kami bekerja siang malam lah agar PKB itu bangkit lagi. Waktu itu kan Gus Dur mau mundur sebenarnya. Masa-masa itu ya? Iya, mau mundur. Pak Mahfud masuk PKB aja. Saya mau mundur karena secara psikologis PKB ini
tidak enak punya presiden pernah jatuh, masa saya mau memimpin. Pak Mahfud masuk aja ke PKB. Nah, singkat cerita siapa aja yang diajak masuk? Saya, Pak Hikam, Pak Marzuki Usman. Nah, kalau Bu Khofifah sudah di dalam, Pak Ali Maskur sudah di dalam, ada anak muda yang progresif, Muhaimin ada di dalam, Saifullah masih PDIP waktu itu, tapi terus pindah ke situ juga. Nah, kami bekerja bisa-bisa untuk membangun PKB lagi, gitu. Di bawah Gus Dur, saya bilang pada Gus Dur, kalau Gus Dur mundur, waktu itu saya tidak mau masuk. Kenapa? Saya guru besar, Gus. Saya kalau masuk partai kan masa depan saya harus berhenti di guru besar. Artinya setelah menjadi menteri waktu itu Pak Mahfud pulang ke kampus rencana pulang ke kampus, pulang ke kampus. Terus tapi saya bilang Gus Dur terus ke Amerika waktu itu. Nah, waktu Gus Dur di Amerika saya telepon, Gus, saya mau masuk PKB, asalkan Gus Dur jangan keluar dari PKB. Waktu itu udah mau keluar, gitu. Udah bilang ke saya dan sudah banyak juga diceritakan di internal. Nah, Gus Dur pulang. Aktif lagi dia menjadi ketua Dewan Suro kemudian kan. Saya Hikam lalu masuk menjadi pengurus. Saya Hikam sama Pak Marzuki Usman dijadikan ketua DKI. DKI Jakarta. Lalu Pak Hilal juga masuk dari situ. Nah, ketika mengerjakan pemilu itu kan kami nyusun daftar caleg nih. Terus sesudah kurang sehari gitu, saya calon Madura, Bu Khofifah di Surabaya, Pak Hikam di Tuban daerahnya sendiri, Pak Alwi di Pekalongan. Punya saya berempat ini sama Gus Dur belum ditandatangani, padahal udah mau tutup. Gus, saya bilang, kenapa Gus kami kok belum ditanda? Saya waktu itu belum tahu kalau punya saya, kalau punya yang lain belum. Kenapa saya enggak ditandatangani? Saya kan sudah berhenti jadi dosen, masa saya sekarang mau masuk DPR. Saya bilang. Pak Mahfud katanya, ada 4 orang di PKB ini. Saya tidak setuju kalau masuk DPR. Iya, siapa saja Gus? Alwi Shihab, disebut pertama. Alwi Shihab, Pak Mahfud, Khofifah, dan A.S. Hikam. 4 orang itu? Iya, boleh. Gus. Kami ini bekerja nih, nyusun ini. Bu Khofifah sampai tengah malam loh, nginep-nginep kan nyusun daftar calon. Masa kan tujuannya orang ke politik tuh dia ke partai enggak. Nanti jadi menteri aja kata. Loh, Gus Dur bukan presiden mengangkat menteri lagi. Nah, nanti saya carikan lah, pokoknya jangan di DPR. Kalau Pak Mahfud nanti jadi ketua Mahkamah Agung. Jadi serius sekali Gus Dur melarang. Serius. Jadi ketua Mahkamah Agung aja kalau Pak Mahfud tuh cocok di situ. Gus, kenapa Gus kami berempat enggak boleh? Karena kamu semua ini enggak bisa berbohong. 4 orang ini. Kamu terlalu jujur untuk di DPR. Gus Dur kan ke DPR agak kurang suka kah nyebutkan taman kanak-kanak. Kamu enggak bisa berbohong. Terus saya sebutlah beberapa orang. Ini si A kok boleh, si B kok boleh, si C boleh, masa saya enggak boleh? Itu semua memang para pembohong katanya. Makanya cocok masuk DPR kata begitu. Makanya dia cocok masuk DPR biar saya adu dengan sesama pembohong di sana kata Gus Dur. Ya rilekan enggak Bu, saya tetap mau jadi. Ya sudah kalau maksa tanda tangan kan. Tempat aku itu. Jadi Pak Mahfud tetap ditandatangani? Iya, kan saya maksakan belum tentu ke MA. Saya ceritanya, Gus Dur ingin saya jadi ketua MA. Ketua MA itu kan dipilih oleh DPR, Gus. Waktu itu dipilih DPR. Di anggota MA dipilih oleh DPR, ketuanya dipilih oleh hakim-hakim MA. Saya enggak pernah jadi hakim, mana mau terpilih. Sudah saya ke DPR aja. Ya udah kalau maksa, kata Gus Dur. Tanda tangan kan. Akhirnya jadilah kami berempat. Terpilih semua kami berempat. Tapi enggak boleh waktu itu sama Gus Dur. Acara gitu sambil guyon-guyon. Saya kira enggak sungguh-sungguh ketika nyebut si A, si B memang pembohong, tapi mungkin karakternya memang lebih tepat. Tapi artinya serius beliau membagi Pak ya? Serius ya? Serius, yang lain udah ditandatangani udah hari terakhir. Yang Bu Khofifah, saya, Hikam, dan Pak Alwi. Ini enggak tahu kali kalau enggak tahu. Saya yang datang. Saya yang datang ke Gus Dur. Gus, kami kok belum keluar? Kan saya kan yang bertanggung jawab ngantar ke KPU. Sudah kurang berapa jam. Bu Khofifah mendengar ada cerita itu. Saya tidak terlalu fix mendengarnya, tapi ada posisi terakhir di kantor PBNU. Penanda tangan. Betul di PBNU. Pada hari terakhir kami ditandatangani itu Gus Dur enggak mau. Kamu jangan katanya. Ketika itu memang belum ada pemilihan langsung ya? Ini masih penunjukan oleh partai waktu itu, Pak ya? Iya, masih nomor urut kan? Masih nomor urut ya? Masih nomor urut, ya. Oh, jadi ada cerita kayak gitu. Tapi kalau Bu Khofifah waktu itu tetap masuk? Hah? Tetap masuk ya? Akhirnya masuk kan? Masuk, kami semua jadi anggota DPR. Satu periode DPR 2004, 2009 gitu. Nah,
Itu dulu sebenarnya sudah saya tulis di Jawab Pos juga ketika Gus Dur baru wafat itu. Cerita ketika saya jadi anggota DPR, sesudah saya masuk DPR benar juga sih Gus Dur saya bilang. Nah, karena waktu itu sesudah saya disetujui Gus Dur, itu saya baca ilmu politik dan ilmu persidangan itu sungguh-sungguh. Sesudah di DPR yang dibicarakan hal-hal sepele gitu. Nggak ada gunanya emang kata Gus Dur ilmu di sini nih. Berdebat kusir nggak karuan itu kan akhirnya. Tetapi ya tetap itu diperlukan negara. Sebagai lembaga negara. Ada hal Pak Mahfud, saya belum pernah cerita di forum atau kepada halayak manapun. Sebetulnya pada saat Gus Dur berangkat ke Amerika, ke Baltimore waktu itu, sesudah presiden, sesudah turun, sudah jatuh. Ya. Kita kan mengantar ke ruang VIP Soekarno-Hatta. Kemudian saya diminta oleh seseorang untuk bertemu karena ada pesan surat dari Gus Dur. Kemudian setelah dari Suta sore kita melepas Gus Dur. Kemudian saya datang ke tempat orang yang menyampaikan bahwa ini ada pesan dari Gus Dur tertulis. Jadi saya rasa yang nulis orang lain, tapi yang tanda tangan Gus Dur. Sebenarnya Gus Dur sudah mengundurkan diri waktu itu. Nah itu kan, itu yang dibilang ke sudah saya. Mengundurkan waktu diri. Itu, saya berdua sama bapak itu, saya bilang untuk kebaikan semuanya, saya bilang saya minta korek api, saya bakar. Surat itu, ini baru pertama kali saya menyampaikan. Surat itu saya bakar. Setelah itu surat saya bakar, saya ambil percikan dari kertas-kertas itu, terus saya taruh di vas begini, saya campur dengan tanah di vas itu sudah. Kalau itu sampai tersiar, bubar PKB. Waktu itu ya? Waktu itu, bubar PKB. Sudah, saya bakar, saya taruh di vas itu. Sudah, saya tidak cerita kepada siapapun dan kepada orang ini juga saya bilang, sudah ya, hanya kepada panjenengan untuk kebaikan bersama. Sudah. Jadi confirm kan bahwa Gus Dur pernah bilang ke saya mungkin ada dan rekayasa itu sudah, kan. Ya. Dia saya mau mundur aja. Terus saya telepon waktu di Amerika. Di mana persisnya Pak waktu itu? Dia kan Gus Dur bilang mau mundur. Pak Mahfud kamu masuk PKB aja gitu. Biar PKB maju. Ini di Amerika. Jadi ini sebelum berangkat ke Amerika. Sudah ada beliau itu ya? Sudah bikin surat mundur. Iya, dari Dewan Suro. Tapi kan di konstruksi PKB itu Dewan Suro ini penguasa tertinggi. Betul. Gus Dur kalau saya menyebut bukan hanya founder tapi owner. Kalau beliau mundur sudah bubar ini partai. Saya berpikir saya begitu. Kalau Gus Dur mundur dari PKB saya tidak mau masuk. Jadi pasti bubar PKB saya bilang. Waktu itu ya. Iya. Sudah saya bakar surat itu. Kalau Gus Dur mundur saya tidak masuk PKB. Bubar PKB saya bilang. Apa dalam pertimbangan cepat Bu Hovifah mengambil putusan membakar itu? Bubar itu partai. Keyakinan bahwa itu akan bubar. Saya yakin bahwa ini kan nggak ada payungnya. Itu tahun 2001 Pak. Ya. Tahun 2001. Udah, terus saya campur dengan tanah yang ada di vas. Ini cerita yang belum pernah terpublikasi, Bu, ya? Belum. Iya, luar biasa. Lalu kemudian dari episode persahabatan Pak Mahfud dengan Bu Hovifah itu kan salah satunya itu tadi, awal-awal PKB dibangun itu seperti itu. Meskipun dalam dinamikanya pecahkan PKB, Pak, ya? Iya. Nah, Bu Hovifah mungkin menjelaskan, Bu, masa-masa seperti itu bagaimana sulitnya dihadapi, lalu Anda berdua itu kukuh pada jalur bersama Gus Dur. Apa, Bu? Iya, saya sering kali menyampaikan ke Gus Dur, Pak Mahfud ini kan punya pikiran-pikiran yang bisa dilempar kemana saja dengan idealisme yang luar biasa yang saya sampaikan. Ketika Gus itu ya? Dur, Pak Mahfud ini kayak peluru tak terkendali. ini perlu kita cerita nanti, Bu. Itu bahasa saya, peluru tak terkendali. Dan Gus Dur membutuhkan tim yang memang bisa mengawal perjalanan dan implementasi pikiran-pikiran yang seringkali out of the box, pikiran-pikiran yang mungkin beresiko. Dan Gus Dur seringkali tidak menghitung resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang itu.
Maka apa yang sering kali kami lakukan, bagaimana bisa relatif menjaga Gus Dur dari kemungkinan kontradiktif yang bisa menimbulkan hal yang tidak kita harapkan. Kegaduhan besar, guncangan begitu ya. Biasa kemudian kita subuh mengawal Gus Dur. Saya rasa tidak banyak ya Pak Mahfud yang bisa subuh mengawal Gus Dur, karena kita seringkali ketemu sampai jam 2, jam 2 gitu. Benar Bu, saya minta Ibu sama Pak Mahfud menjelaskan ini. Jadi di buku tentang Gus Dur itu yang ada Pak Mahfud saya baca Bu. Jadi pernah satu waktu sahabat-sahabat ring satunya Gus Dur kira-kira gitu ya. Bu Viva, Pak Mahfud, Pak Alwi Syihab, mungkin Pak Zarkasi Nur kalau nggak salah ada juga di situ. Dulu Pak Lopa juga. Pak Lopa juga. Nah, katanya ketemu di rumah dinasnya Bu Viva. Langsung ini beberapa orang ini udah mulai gundah gulana nih, gimana kok Gus Dur ini masih sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengguncangkan, yang itu diyakini tidak diverifikasi informasinya ketika sampai. Dari mana informasi itu? Lalu Mbak Yeni mengatakan Gus Dur itu biasanya habis sembahyang subuh itu jalan-jalan, lalu orang-orang datang, jalan subuh, lalu orang datang kemudian menyampaikan sesuatu yang disampaikan, sehingga Bapak Ibu berdua dan yang lain bergantian untuk mendampingi ketika subuh. Bergantian ya, gitu saya sama Pak Mahfud yang agak rutin ya. Ada hal yang kemudian menjadi peneduh sebetulnya dari kemungkinan kalau orang bangun, misalnya tahap pertama itu informasi yang sampai itu menimbulkan konflik of interest misalnya. Nah itu khawatir kebawa pada pagi hari, siang hari, dan seterusnya. Biasa Gus Dur kalau jalan subuh selalu menukil syiiran Abu Nawas, I'tiraf, selalu. Dalam keadaan stroke yang sudah 3 kali, Gus Dur masih hafal 2000 bait. Kalimat-kalimat I'tiraf dari Abu Nawas. Jadi tiap pagi. La hilastulil firdausi ahla. Ya Allah, jikalau aku ini sebenarnya nggak pantas masuk surga Firdaus. Wala aku alan naril jahim, tapi aku juga tidak akan kuat jika kau masukkan ke dalam neraka jahimmu. Dan seterusnya diterjemahkan, dijelaskan sampai dulu Pak Wimar Witular kan beliau juga rajin ikut jalan subuh. Jubirnya Gus Dur ya. Beliau sampai bilang, Gus Dur saya ini sekuler, tapi kalau saya sering jalan subuh begini, saya bisa jadi ideolog. Karena Gus Dur tidak hanya membaca dan menerjemahkan, tapi juga memberikan makna dan menjelaskan ini kalimat ini, misalnya wa umrina kisun fi kulli yaumin. Umurku ini berkurang setiap hari. Fadan biza idun kaifahtimali. Tapi dosa-dosaku bertambah. Bagaimana cara aku menanggungnya? Indah ya. Jadi itu tidak hanya diterjemahkan, tapi juga dijelaskan. Nah, dalam proses perjalanan berikutnya itu akhirnya ya baca kalimat I'tiraf itu. Sehingga kemungkinan yang akan mengintroduksi sesuatu yang menjadikan bad mood atau apa, itu sebetulnya relatif bisa terverifikasi di situ. Ya meskipun kan seorang presiden pasti lingkungan komunikasinya banyak, tapi paling tidak bangun tidur, sholat subuh itu suasana yang lebih ini kan reflektif ya kalimat-kalimatnya, mungkin lebih meneduhkan. Sebenarnya itu sih Pak Mahfud, saya punya tugas untuk Jadi siapa ya Pak Mahfud ya? Iya sama. Jadi waktu itu kami sering kaget. Gus Dur tuh kalau masuk kantor jam 8 udah di kantor. Tiba-tiba bikin pernyataan yang bikin heboh kan. Gus Dur nih siapa yang memberi informasi kan gitu pada waktu itu. Siapa beri informasi begitu? Suasana sudah terutama menjelang dekret presiden. Itu kira-kira 2 bulan. Lalu kami rapat lah di rumah Bu Khofifah. Gimana ada Mbak Yeni ketika itu, ya siapa yang suka menerima. Lalu bagi tugas, sudahlah sekarang kalau habis sholat itu infonya pasti sholat subuh. Karena gini Gus Dur tuh kalau habis sholat subuh kan keliling tuh jalan kan. Jatah jalannya tuh 7 putaran, agak lama sih. Terus Gus Dur itu sering banyak orang nemeni secara tiba-tiba. Jadi kalau orang mau masuk ke istana itu nggak boleh kan harusnya? Nggak boleh. Betul. Tapi lalu telepon Gus Dur.
telepon ajudannya Gus, saya sudah ada di sini, nggak boleh sama Wapres, sama Pas Pampres. sama Gus Dur suruh jemput ada kayak ini, ada apa? Jadi tetap bisa masuk orang-orang itu. Terus ikut jalan-jalan pagi. Nah, terus diatur kalau gitu agar tidak ada informasi yang menyesatkan, yang terlalu tiba-tiba belum diverifikasi. Setiap pagi bagi tugaslah kami. Bu Khofifah hari ini, Pak Ali hari ini. Publik tidak tahu itu, Pak. Nggak tahu. Jadi kami menghalau informasi-informasi yang tiba-tiba muncul itu, gitu. Kita saring siapa yang boleh bicara apa, kita duduk jalan di sampingnya sehingga ketika Gus Dur masuk pulang semua kan. Nah, itu salah satu upaya ada bahwa contoh kami menjaga. Sorry saya potong, Pak. Ada contoh nggak, Pak, informasi yang menurut Bu Khofifah Mahfud itu nggak valid sampai ke Gus Dur, tapi lalu Gus Dur mengumumkan karena tanpa sepengetahuan Bapak dan Ibu? Ya ada, itu ada rencana kudeta oleh misalnya Akbar Tanjung. Oh, pernah muncul Muncul kan di berita. Akbar Tanjung dan Fuad Bawazir. Bawazir ya kan, aduh. Yang katanya saya mau dikudeta. Iya. Oke. Ini ya pasti terus sejak itu kita kan harus hati-hati dong sebelum ini kan. Nah, lalu kita dampingi gitu sama Gus Dur. Tapi waktu itu situasinya sudah sangat panas ya. Sudah sangat panas sehingga ya. Tapi itu cerita ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa kami juga menjaga Gus Dur habis-habisan waktu itu. Sampai pada detik-detik kejatuhan itu saya sama Bu Khofifah jadi timnya itu. Tim lobbynya lah. Waktu itu disebut tim lobby ya. Nanti kita akan ke situ, Pak. Makanya saya tim lobby. Sekarang mau teruskan ini. Pak Mahfud gantian sekarang yang ngambil, Pak. Saya ambil yang paling atas ya. Boleh. Ya, ini bisa kelanjutan. Dekret dan Gus Dur. Apa Pak yang bisa diceritakan? Jadi begini, dekret presiden itu adalah satu yang kemudian secara resmi menjatuhkan Gus Dur. Jadi ketika itu pertentangan Gus Dur dan DPR dan partai-partai itu sudah memanas. Gus Dur dituduh korupsi Bulog. Ya. Bulog dana yang Natera itu ya? Iya, sudah dijelaskan oleh Jaksa Agung. DPR tetap menganggap Gus Dur itu korupsi. Ya. Yang kemudian memang di pengadilan tidak terbukti sama sekali, gitu kan. Tapi DPR tetap mengeluarkan memorandum kan waktu itu. Akhirnya Gus Dur kalau ini dalam satu acara, Gus Dur itu di pertemuan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia. BKS-PTIS. Saya hadir karena saya wakil ketuanya meskipun saya Minhan. Sementara menteri yang mendampingi Gus Dur, Yahya Muhaimin, Mendiknas waktu itu. Saya hadir itu sebagai pengurus BKS-PTIS. Nah, Gus Dur tuh marah waktu itu bicara. Kalau DPR tetap katanya seperti taman kanak-kanak seperti sekarang, saya akan keluarkan dekret membubarkan DPR. Nah, itu Gus Dur kan. Nah, pada waktu itu. Wah, saya kaget kan. Dekret, saya bilang. Waktu itu begitu keluar dari ruangan itu, saya langsung ke rumah Pak SBY. Menko Polsoskam waktu itu namanya. Bapak, saya minta menghadap apa? Ini akan ada berita besar sebentar lagi. Kenapa? Gus Dur mau mengeluarkan dekret. Saya bilang, wah, Pak Mahfud, tidak boleh terjadi itu. Kan selalu begitu. Tidak boleh terjadi. Kita harus antisipasi langkah-langkahnya. Tapi berita ini sudah tersiar sebelum saya dengan Pak SBY membicarakan itu. Gus Dur ngancam DPR keluarkan dekret gitu. Loh, saya bilang, Pak, dekret ini bagi situasi politik kita tidak bagus. Bukan soal sah dan tidak sah kalau dekret, saya bilang. Itu soal menang dan tidak menang secara politik. Karena dekret itu kalau menang ya boleh menjadi hukum baru kan gitu teorinya Hans Kelsen itu kan begitu. Nah, waktu itu teruslah Gus Dur terus bicara itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada rapat lah. Ada rapat di kantor Polsoskam. Nah, ini yang mengancut soal dekret ya. Polsoskam hadir semua Panglima, Kapolri, Kepala Staf, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman Baharudin Lopa, waktu itu belum Jaksa Agung. Menteri Kehakiman Baharudin Lopa dan lain-lain lah. Pada waktu itu, Pak, ini ada berita nih di koran rame nih. Presiden mengeluarkan dekret, gimana ini? Intinya semua tidak ada yang setuju. Kecuali 2 orang yang setuju waktu itu. Satu, Baharudin Lopa. Mengatakan, kalau Presiden selalu diserang begitu, ya wajar dong.
dia memang berhak secara hukum. Saya sudah sudah diskusi dengan Profesor Arifin Surya Atmaja, guru besar Unpad katanya. Alwi Shihab yang kedua yang setuju. Alwi Shihab, ya ini kita kalau disiplin kepemerintahan, kalau presiden mengeluarkan itu, ini kan tidak melanggar konstitusi. Ya kita dukung, kata Alwi Shihab. Saya bilang ini bukan soal melanggar, tidak melanggar. Gini, saya jelaskan teori tadi. Yeah. Tapi dekret itu ekstra konstitusional. Dia bisa ditaati kalau bisa dipertahankan secara politik. Contohnya Bung Karno. Saya bilang begitu. Bung Karno kenapa mengeluarkan dekret? Kan sama melanggar konstitusi. Membubarkan MPR, memberlakukan. Kan melanggar konstitusi waktu itu. Tapi Bung Karno didukung oleh TNI. Ya kan? Sehingga Bung Karno lalu mulus dekret itu mengubah ketatanegaraan. Tapi saya bilang Gus Dur sekarang tidak didukung ya oleh hanya 2 orang gitu di dalam rapat kabinet. Saya bilang gitu, enggak, kata Gus Dur, semua dukung saya kok, saya presiden gitu. Terus dasarnya apa Gus? Saya sudah konsultasi dengan Profesor Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid, pakar hukum tata negara di situ. Itu penasehatnya Gus Dur di bidang hukum tata negara. Terus saya bilang saya tidak setuju. Tapi akhirnya terjadi peristiwa itu. Terjadi peristiwa dekret itu. Tetapi begini, sebelum Gus Dur jatuh, sesudah ngancam-ngancam dekret itu, kan kita mau menetralisir. Karena Gus Dur itu tidak ada salahnya secara konstitusi. Apa coba salahnya saya bilang? Apa? Mau Bulog. Itu sudah waktu itu kan udah tersangkanya sudah ada Siswondo dan Sapuan. Gitu. Gus Dur apalagi salahnya gitu. Tapi karena Gus Dur provokasi terus terhadap DPR dan partai-partai, nah akhirnya saya, Bu Khofifah, Pak Alwi itu ditugasilah untuk memberitahu kepada partai-partai. Istilahnya waktu itu disebut tim lobby. Ini tim lobby itu ya. Disebut tim lobby. Pak Mahfud, Bu Khofifah, Pak Alwi. Pak Alwi. Datanglah kami ke semua pimpinan partai. Tempatnya di rumah MSI Hidayat, bendahara Golkar waktu itu. Yang datang Pak Taufik Kemas, ya, bersama Sekjen PDIP ketika itu. Yang kedua Pak Hamzah Has bersama Ali Marwan. Masih hafal Pak Mahfud ya, orang-orang yang hadir itu. Iya, bersama Ali Marwan Hanan, Sekjennya waktu P3. itu. P3. Yeah. Kemudian yang ketiga Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ditemani Yahya Zaini dan Sekjennya di rumah MSI Hidayat. Sepakatlah kami, ya Mas Dur tuh nggak ada salahnya, kata Pak Taufik. Udah gini aja lah, bilang ke Gus Dur, Gus Dur nggak usah kita jatuhkan. Kan kalau Golkar, PDIP, P3 bersatu dengan PKB kan tidak akan pernah quorum untuk menjatuhkan presiden. Bilang sama Gus Dur, besok dianu aja katanya. Kita Gus Dur jaga sampai habis masa jabatan, tapi rombak dong kabinetnya. Itu kabinetnya Gus Dur nggak bener, ngambil dari partai, tidak minta persetujuan partai. Memang unsur partai gitu. Taufik Kemas nih. Iya, kata Pak Taufik Kemas gitu. Biar kita baik-baik aja lah, nggak usah terbiasa menjatuhkan presiden gitu. Oke, saya sudah senang sama Pak Alwi. Kita sampaikan Gus, yang nyampaikan ke Gus Dur itu saya sama Hilal. Saya ngajak Hilal Hamdi. Hilal Hamdi itu dulu dari PAN, dia dipecat dari PAN karena tetap mendukung Gus Dur. Lalu gabung PKB. Hilal Hamdi dan Pak Yahya Muhaimin kan di ultimatum oleh Amin Rais. Kalau kamu ndak mundur dari Gus Dur, kamu pecat. Al Hilal dan saya ndak berani, ndak enak dong mundur begini dalam situasi begini kok saya lari gitu. Nah saya ajak Hilal menghadap Gus Dur. Gus, saya bilang, sudahlah, kompromi aja. Ini partai-partai sudah mau Gus Dur rombak kabinet. Ini teman-teman Gus Dur udahlah, nggak usah jadi menteri, bantu Gus Dur aja. Saya, Pak Alwi, Bu Khofifah. Ini semua laporan nih, Bu Khofifah ikut segala macam. Enggak, saya sama Hilal dulu. Oh, sama Hilal. Dulu. Tapi pertemuan dengan partai tadi dengan ada Bu Khofifah, dengan Pak Alwi juga. Pada Yahya Zaini juga yang nulis tuh yang sekarang di DPR. Nah, yang saya dengan Hilal. Loh, kenapa harus mundur? Kan DPR yang salah, kata Gus Dur. Luar biasa. Yang seperti taman kanak-kanak itu. Enggak, Gus, kata si Pak Hilal. Ini politik itu adalah soal fakta. Gus Dur mungkin benar, tapi faktanya sekarang secara politik Gus Dur kalah. Gebrak meja dulu. Tidak bisa, katanya. Kita harus membuat fakta baru, tidak boleh tunduk pada fakta, katanya.
Ingat enggak kamu, kita jatuhkan Pak Harto itu melawan faktanya Pak Harto katanya. Kita lawan, kata Gus Dur. Ya itulah akhirnya Gus Dur terus melangkah, nggak mau merombak kabinet tata susul partai, terus di DPR terus panas. Semakin panas itu keluarlah yang disebut maklumat itu. Maklumat itu ya dekret sebenarnya. Nah itulah kemudian Gus Dur jatuh tanpa alasan konstitusional. Ya? Tanpa alasan konstitusional. Kenapa Gus Dur jatuh? Yang ditulis di dalam sejarah karena korupsi Bulog gitu. Tidak ada. Gus Dur itu jatuh karena dia untuk memperkuat dekret itu tiba-tiba memecat Kapolri. Pak Bimantoro diganti dengan Khairuddin Ismail. Iya, ingat Pak saya. Panglima yang kemudian menjadi Menko Polhukam Pak Widodo diganti dengan yang kemudian jadi sekjen saya di anu itu, orang Manado yang terakhir menjadi Joni Lumintang. Nah, di situ kemudian tanggal 20 kan digeser Marsilam dari anu menjadi Jaksa Agung karena sebelum itu Baharudin Lopa meninggal. Jaksa Agung saya pindah ke Menteri Kehakiman gitu. Nah, sudah itu waktu pelantikan Panglima dan Kapolri ini Pak Joni tidak muncul, Joni Lumintang. Khairuddin Ismail datang sehingga pada waktu mulai kacau kan. Ya guyonnya begini. Gus, jadi tidak pelantikan nih. Kenapa? Itu calon Kapolrinya udah datang. Siapa? Khairuddin Ismail. Tapi yang mau diganti tidak ada. Tongkat komandonya gimana Gus? Tidak bisa. Kenapa? Kan kalau serah terima jabatan tongkat komandonya dipindah dari yang lain. Alah beli saja di Pasar Senen kan gampang. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot ya. Beli. Nah tetapi 2 hari sesudah itu MPR bersidang menjatuhkan Gus Dur. Itu terjadi hari Jumat ya, akhir pekan. Kemudian Seninnya Gus Dur sudah diberhentikan oleh MPR. Artinya secara politik waktu itu bisa dimaklumi situasinya, ya, bisa dimaklumi situasinya. Nah, setelah itu Gus Dur jatuh, gitu. Nah, itu yang terjadi di seputar dekret itu. Jadi orang yang dulu waktu saya mau jadi wapresnya Pak Jokowi tahun 2019 itu kan ada juga alasan dari sebuah partai itu, jangan Pak Mahfud katanya. Kenapa? Dia dulu yang bikin dekret. Wah, saya tidak setuju dekret. Tetapi Gus Dur saya pertahankan. Gus Dur jatuh ya kita bela terus gitu. Tapi itu ceritanya. Yang bikin dekret itu dulu Pak Harun al-Rashid yang menyarankan, disetujui oleh 2 orang ini karena kesetiaan aja, bukan karena ini. Dan itu tidak melanggar konstitusi kalau menang kan. Akhirnya terjadilah itu Gus Dur berhenti dan terjadi cerita tadi. Gus Dur memimpin PKB, saya masuk PKB. Gitu yang Bu Hovifah masa-masa sulit menegangkan seperti itu, ada cerita apa? Di tanggal 23 ini kan 24 nih sidangnya MPR. Yang tadi diceritakan Pak Mahfud. 23 itu dari subuh ke subuh saya. Karena kebetulan yang mengawal jalan subuhnya Gus Dur saya. Nah, saya melihat jam 6:30 selesai jalan subuh, biasa Gus Dur sarapan. Sarapannya sepotong kue biasa sama melon, itu sarapan rutinnya Gus Dur, enggak nasi, enggak telur. Ada 2 jenderal datang waktu itu pagi, ingin update suasananya agak ke presiden ya? Iya. Jadi ada saya sarapan sama 2 jenderal itu, kemudian sebenarnya yang satu ini jenderal yang sedang menjabat menteri sebetulnya. Saya ikut mendampingi pada saat itu. Sesungguhnya Gus Dur sedang berencana hadir di pertemuan keluarga di Cipanas. Saya matur Gus Dur sebaiknya hari ini Gus Dur tidak keluar istana. Karena suasananya memang sudah makin memanas ya. Karena itu Hari Anak Nasional, saya punya acara sebagai Menteri PPA. Saya keluar istana sebentar ke Taman Mini untuk datang di Hari Anak. Kemudian saya kembali ke istana. Siang itu tiba-tiba sudah banyak orang masuk ke istana. Maghrib lebih banyak lagi. Malam lebih banyak lagi.
saya melihat ada suasana yang memang sepertinya sudah makin terbuka orang-orang di luar untuk masuk ke istana. Proses renegosiasi atau lobbyis ya Pak Mahfud. Upaya lobby dari tim lah ya. Itu sebetulnya sampai kepada proses kemungkinan pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan, jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, kira-kira seperti itu. Tapi ini draft untuk konsep renegosiasi dari tim lobby ini. Sampailah kemudian kira-kira jam 7, jam 8, Dr. Umar meminta Gus Dur istirahat. Beliau pesan jam 12 tolong saya dibangunkan. Awalnya kita cuma beberapa ya Pak Mahfud, sampai jam 10 beberapa, katakan ini inner circle-nya Gus Dur udah pada rawuh jam 10. Kemudian sambil kita mencoba mencari format bagaimana sebetulnya perjalanan pemerintahan Gus Dur ini bisa tetap dikawal sampai akhir periode. Nah, proses pembagian kekuasaan dalam tanda petik, karena ini bukan eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi bahwa ini lebih kepada pembagian antara kepala negara dan kepala pemerintahan, berarti ini antara Gus Dur dan Ibu Mega, kira-kira seperti itu. Sampailah jam 10 malam, kontak A, B, C, oh sudah terlambat, kira-kira seperti itu. Jam 12 Gus Dur sesuai permintaan beliau dibangunkan. Setelah itu suasana getting worse. makin apa ya. Udah tengah malam ya. Ya, tengah malam. Kemudian ada beberapa significant person yang juga hadir. Dan sampailah pembacaan maklumat oleh jubir presiden waktu itu. Jadi Pak Yahya. Yahya Stakuf. Pak Yahya, ya. Gus Yahya yang membacakan itu. Ya, itulah suasananya. Sampai kemudian pada subuh kita kembali ke rumah, tapi terus balik lagi ke istana karena banyak sekali pasukan yang menyebut pasukan berani mati. Datang ke istana dari mana-mana. Dari berbagai daerah ya. Jadi kita ini punya tugas berlapis-lapis sebetulnya. Karena tidak boleh, pesan Gus Dur, kekuasaan itu tidak harus dipertahankan dengan segala cara. Dengan jadi nyawa, dengan darah selalu Gus Dur berpesan tidak boleh ada darah tumpah dari proses untuk atas nama mempertahankan kekuasaan. Ini kan harus semua orang ikut menjaga, jangan sampai ada pertumpahan darah. Jadi kalau misalnya katakanlah pasukan-pasukan Banser dan seterusnya sudah menyebut pasukan berani mati, kan ada Pagar Nusa juga Pagar Nusa segala, ya. Semua harus dijaga. Kami semua menjaga itu, dan sampailah kemudian solusi kemungkinan untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena tentu mengajak Gus Dur keluar istana itu hampir impossible. Kita bisa melihat bagaimana banyak sekali tank-tank yang sudah mengarah ke istana yang betul. Ada di Monas. Menegangkan sekali malam itu. Dan akhirnya antara lain saya matur kepada Dr. Umar, kan ada Dr. Yusuf yang biasa, Yusuf Misbah. Ya, Yusuf Misbah yang biasa ngomandani para dokter kepresidenan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di Baltimore, karena biasa Gus Dur mendapat layanan di sana. Akhirnya beliau berkenan. Nah, itulah sebetulnya momentum di mana Gus Dur meninggalkan istana. Dengan cara yang kita semua mencari format bagaimana Gus Dur tetap terhormat di mata dunia. Teringat ini perjuangan kami lah, Bu Khofifah terutama ya. Saya melihat kesetiaan Bu Khofifah sama Gus Dur itu luar dalam ya, membela betul. Sampai hal-hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang dilakukan. Kan begini,
ketika Gus Dur tuh lagi diserang habis-habisan itu kan ada yang bilang Gus Dur tuh jangan-jangan dia karena ndak perhatikan orang-orang miskin gitu. Ndak bayar zakat, ndak bayar apa. Ada pandangan begitu? Ada gitu di koran-koran. Itu lupa terlalu banyak memimpin. Akhirnya apa? Mbak Khofifah ini dia hampir setiap paling tidak beberapa kali ketika saya kontak itu sedang keliling apa? Bagi-bagi uang ke orang miskin, mengimpilkan uang 20 ribuan, ya kan? 20 ribuan. Uang receh itu. Ini zakatnya banyak, sebagai zakat. Sampai begitu ya? Iya. Begitu Dan saya punya beberapa tim. Begitu mendalamnya mana itu sehingga zakatnya Gus Dur. Segala gitu. usaha dilakukan untuk kalau orang itu litaf il balak untuk tolak balak begitu. Dan itu setiap hari Bu Khofifah lakukan. Ya, karena kemudian beberapa misalnya Pak Rizal Ramli itu termasuk support karena tahu itu. Jadi uang 20 ribuan tuh Pak almarhum Pak Rizal Ramli itu memberikan support. Jadi kawan-kawan terus bisa bergerak sebetulnya. Ini sedekahnya Gus Dur sedekahnya Gus Dur gitu. Itu bukan untuk Mas, bukan untuk membayar aksi. Itu orang-orang miskin itu lah yang duduk di pinggir jalan. Iya, sedekah Gus Dur gitu. Memang orang-orang yang layak diberikan gitu ya. Doakan Gus Dur gitu. Itu Bu Khofifah yang sampai begitu. Saya juga heran Pak mau tahu. Jadi ingat karena setiap saya telepon waktu itu Bu Khofifah masih bagi-bagi uang ini. Jadi masing-masing punya pengalaman yang dramatis untuk mempertahankan mengamankan Gus Dur ya. Mengamankan Gus Dur sampai kemudian Gus Dur pulang dari Amerika. Kita tengah malam jam 2 kebetulan tinggal saya sendiri. Gus Dur, Bu Sinta, adiknya Bu Sinta, terus saya istirahat Gus Dur. Karena ini sedang mencari format rumahnya Gus Dur di Ciganjur itu kan kurang secure. Desain rumahnya. Maka yang sudah disiapkan itu rumahnya Pak Alwi di Jalan Paso 10. Jalan Paso 10. Bagaimana Gus Dur berkenan pindah. Ya kita ini sebetulnya mencoba mencari cara. Itu seorang presiden loh itu, Bu, ya? Ya dulu kan belum ada kebijakan misalnya ada tempat yang lebih representatif mungkin itu dulu belum ada keputusan seperti itu. Sementara rumahnya Pak Alwi di Jalan Paso itu kan tidak ditempati berapa lama sudah. Jadi banyak uka-ukanya juga. Jadi kita tidak hanya membersihkan rumah tapi juga membersihkan uka-uka itu. Sampai kemudian halus di situ kan. Sampai begitu terus Gus Dur berkenan pindah gitu. Nah ini mungkin Bu cerita Bu Khofifah, cerita Pak Mahfud seperti ini begitu dalamnya. Emosionalnya dengan Gus Dur, berusaha mengamankan Gus Dur dengan baik, sehingga sampai sekarang muncul dugaan bahwa pandangan orang lah bahwa Pak Mahfud Bu Khofifah itu adalah anak politiknya Gus Dur, bahkan ada yang mengatakan anak ideologisnya Gus Dur betul. Itu kalimat itu buat Bu Khofifah Pak Mahfud apa maknanya ya dengan pandangan-pandangan publik bahwa Pak Mahfud ini Bu Khofifah ini adalah anak ideologisnya Gus Dur. Ya memang iya kan Gus Dur tuh punya satu pandangan tentang negara ini yang memang dibutuhkan ya untuk kelangsungan negara ini, untuk kemajuan negara. Kalau kelangsungan mungkin terlalu mewah, tapi untuk kemajuan negara ini agar tidak konflik terus itu Gus Dur punya pandangan-pandangan tentang negara Indonesia itu seperti apa, hubungan negara dan agama itu seperti apa. Cara beragama yang baik untuk negara itu seperti apa? Itu kan pandangan Gus Dur sehingga muncul istilah kosmopolitanisme, egalitarianisme, inklusivisme dan sebagainya. Itu kan pandangan-pandangan Gus Dur, kemanusiaan, keberagaman. Itu yang kami diikat oleh itu karena kita merasa ya Indonesia memang harus kita jaga sama-sama. Jangan muncul radikalisme yang akan mengancam keutuhan negara. Kan itu yang selalu dan selalu dilawan oleh Gus Dur itu, dan itu kita teruskan aja gitu bahwa ini bagus untuk Indonesia. Nah oleh sebab itu sesudah Gus Dur jatuh saya tidak selalu sama dalam arah politik dengan Bu Khofifah. Sesudah Gus Dur jatuh kami sama di PKB, lalu sama-sama anggota DPR satu periode. Sesudah itu saya pindah ke MK, Bu Khofifah terus ikut pilkada di Jawa Timur. Terus jadi Menteri Sosial, terus jadi lagi gubernur sampai 2 kali lah. Nah,
dalam semua perjalanan itu arah politiknya tidak sama, tapi idealismenya sama. Kita akan membangun Indonesia. Tinggal milih jalan aja, banyak jalan yang untuk meneruskan ide-idenya Gus Dur itu melalui pintu mana saja kan? Yeah. Bu Khofifah lewat pintu itu kadang sama, kadang beda, tetapi kami terus saling bersahabat, saling berkomunikasi gitu. Itu yang apa namanya yang terjadi hubungan kami sampai saat ini gitu. Kita ya anak ideologisnya Gus Dur lah gitu, yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kegusduran. Upacara siap dilaksanakan, bilanglah si kiai ini, laksanakan. Yang lapor tuh bilang, laksanakan. Loh kamu kok yang nyuruh saya? Saya nyuruh kamu. Jadi ini nggak masuk di brief tadi nih. Jadi tadi dia tidak diberitahu kalau dia akan menjawab lagi, laksanakan. Laksanakan. Loh kamu kok yang nyuruh saya? Lebih kencang lagi suaranya, Mas.